Oke, kita mulai saja ya. Selamat siang, selamat bertemu kembali ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, sesi kedua, kita akan membahas yang namanya contoh soal. Oke, ini contoh soalnya, bisa kalian perhatikan di situ di layar monitor. Ini dia. Jadi kan perhatikan gambar. Oke. Gambar di bawah ini berapa hambatan ekuivalen atau hambatan pengganti antara titik A dan B. Ya kan? Nah, jadi kalau kita perhatikan gambarnya ini gambarnya. Nah, jadi bisa kalian perhatikan hambatan R1 ya, itu nilainya 10. Hambatan R2 10, hambatan R3 juga 10. Yang ini R4 10. Yang ditanya adalah hambatan ekuivalen antara titik A dan B. Nah, di sini kan nggak ada dikasih tahu mana A sama B. Nah, kalau katanya ekuivalen berarti rangkaian ini seluruhnya. Ya, rangkaian ini seluruhnya. Nah, sekarang kita mulai memilah-milah. Pertama, kita selesaikan dulu yang paralel ini. Nah, setelah nanti ini selesai, baru kita seri dengan dia. Nah, jadi langkahnya seperti ini. Lihat, nah ini dia. Ini langkahnya, ini kita paralelkan. Jadi nanti masukkan ke rumus ini. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Jadi kalau kita masukkan hasilnya nanti ini. Oke, ini dia. Dah. Nah, setelah ini dapat paralelnya, baru kita seri dengan R4 ini tadi. Kita lihat di bawah. Nah, ini dia. Oke, jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Ini R paralel tadi, dan yang ini R4. Mereka kita seri, dapatlah nanti hasilnya 13,33. Ada? Nah, itulah rangkaian penggantinya atau rangkaian ekuivalen seperti itu. Nah, untuk contoh soal nomor 1. Untuk contoh soal nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan? Kenapa harus sepertiga, Pak? Hah? Kenapa harus sepertiga? Itu yang R4 tuh. Oke, kenapa dia harus sepertiga? Nah, lihat ya. Ini dia. Kan kalau nanti dia 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10, penyebutnya sudah sama. Berarti yang di atas kita jumlahkan. Ada? Nah, ini dia. Lalu mereka kita kali silang. Ini. Kalau kita kali silang berarti hasilnya 10/3. Seperti itu. Jadi kenapa dia mesti harus per 3? Ya, karena dia dibagi 3. Bisa ya? Nah, itu contoh pertama. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Bisa ya? Jadi intinya cara kita menyelesaikan tadi paralel saya gabungkan dengan serinya ya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua.
Ini dia. Nah, ini contoh keduanya. Oke. Jadi contoh kedua bisa kalian lihat seperti itu gambar rangkaiannya. Ya. Nah, sekarang kalau ini mau kita selesaikan, ya, tidak usah baca soalnya dulu. Perhatikan gambarnya. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik gambarnya, ini nanti R1, R2, R3, R4, R5, ya. Secara tersembunyi dia ada kasih seri dan ada kasih paralel. Jadi caranya begini. Ini yang hitam bulat ini itu kan titik-titiknya. Sudah? Kalau misalnya yang titik ini kita potong dengan titik ini kita potong, berarti nanti yang sisa R2 sama R3. Ya kan? Berarti ini seri. Ya. Nah, lalu kalau misalnya ya titik yang ini kita potong, yang ini kita potong, ini tidak kita potong, berarti R1 dengan R4 dengan R5 mereka itu nanti paralel. Ya. Nah, kemudian kalau nanti di sini kita potong, ya, nanti di sini juga kita potong, berarti R1-nya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya begini, R1, R4, dan R5 mereka paralel, ya kan? Nah, R2 dengan R3-nya seri. Oke. Nah, itu gambaran soal ya. Sekarang kita lihat data-datanya. Jika R1 sama dengan R2, ini ya. Nampak ya? Nampak kan? Oke. Nah, jika R1, R2 3 ohm, R3 5 ohm, R4 8 ohm, R5 2 ohm, ya. Ini gambarnya tadi. Nah, sekarang ya, kita coba jawab. Lihat. Nah, langkah pertama. Perhatikan langkah pertamanya. R2 dengan R3 kita seri. Berarti dapat 8 ohm, ya. Kemudian lagi setelah ini dapat serinya, lalu kita paralelkan dengan R4 ini. Yang ini jadikan RS1, ya. Nah, karena RS1 dengan R4 itu paralel, maka kita buat rumusnya seperti ini. Nampak ya? Ini nanti dia 1/RP1 sama dengan 1/RS1 ditambah 1/R4. Nah, kalau kita lihat dari soal ini tadi, RS1-nya kan 8, RP4 tadi 8. Ini. Nah, jadi kalau begitu tinggal kita buat seperti ini. Nah, perhatikan kembali, penyebutnya sudah sama. Berarti ini kan dijumlahkan saja 2/8. Lalu kita kali silang, dapatnya nanti RP1-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Betul ya? Nah, dari situ kita masuk langkah ketiga. Nah, katanya serikan RP1 dengan R5. Jadi kalau kita dapat tadi gambarnya ini, hasil RP1 ini serikan dengan
yang kelima. Ya, serikan dengan yang kelima. Berarti kalau diserikan ini dia RP1 ditambah R5 berarti jadi 6 ohm. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk langkah keempat. Ini dia. Nah, langkah keempat paralelkan RS2 dengan R1. Ini. Nah, ini R1-nya. Terus nanti hasil mereka ini semua kita namakan RS yang kedua. Jadi tinggal masukkan ke rumus yang tadi ini. Jadi nanti dia RP2 ya, RP2 sama dengan 1 RS2 ditambah 1 R1. Nah, ini 1/6 ditambah 1/3. Ini samakan penyebut. Berarti atas bawah kita kali 2. Terus yang di bawahnya jadi 6. Berarti 1 tambah 2, 3. Ya kan? Kita kali silang, dapatlah ini. Hasil akhirnya 2 ohm. Oke. Nah, seperti itulah dia. Ada yang mau ditanyakan di situ? Nggak ada, Pak. Nggak ada, udah bisa? Oke, kalau memang sudah bisa, barangkali nanti jika ada kurang paham, silakan cari saya di dunia maya ya. Tahu alamatnya kan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu alamat saya di dunia maya. Yang sering saya posting apanya videonya. Belum. Cecilia tahu? Classroom, Pak. Hah? Di Classroom. Iya, yang di Classroom itu kan ada sering saya buat videonya. Iya, Pak. YouTube ya? Ah, YouTube, Pak. iya. Jika misalnya kurang paham, silakan berkunjung ke sana karena pertinggal materi sama bahas soal ada saya kasih di sana. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, atau siapa? Wiwi. Wiwi ada yang mau tanya, Wiwi? Nggak ada ya. Oke, jika nggak ada, berarti kita akhiri saja pertemuan kita di sini. Semoga pertemuan singkat kita ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan serta laksanakan protokol kesehatan. Oke. Terima kasih. Selamat siang.